Baik, pada pertemuan yang ketiga ini, saya akan menyampaikan materi untuk mata kuliah algoritma strategik, yaitu untuk algoritma divide dan conquer ya. Sebelumnya saya share dulu untuk LMS-nya. Oke, nah ini sekalian saya beritahukan bahwa di LMS itu tadi saya sampaikan bahwa biasanya setiap perkuliahan itu saya berikan video perkuliahan, hasil perkuliahan di pertemuan sebelumnya ya. Jadi kalau misalkan biasanya saya upload setelah pertemuannya. Jadi bukan pada saat pertemuan tapi setelahnya, seperti itu. Contohnya seperti ini. Ini ada video perkuliahan minggu pertama. Jadi kalau yang tidak mengikuti perkuliahan pada saat itu, jadi dia bisa nonton video ini. Termasuk juga di dalam video ini biasanya saya berikan tugas. Jadi ada yang saya tampilkan seperti ini, tapi ada juga yang di dalam video. Contohnya yang pada pertemuan kedua ya. Di pertemuan kedua ini ada videonya, silakan ditonton. Kalau yang ingin kalau yang pada perkuliahan kedua tidak hadir, jadi dia bisa menyaksikan video ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kawan-kawan bisa lihat di sebelah sini, di sebelah kanan ini. Jadi ini ada tanda checklist yang kotak tertutup ya. Ada juga checklist yang kotaknya putus-putus. Jadi ketika ini adalah artinya ini kalau misalkan ini tidak ditonton, jadi saya tahu kawan-kawan yang tidak menyaksikan itu. Jadi ini wajib ditonton sebenarnya, ya kan? Karena materinya dari sini. Itu saya tandanya seperti ini, kotak tanda checklist dalam kotak garis-garis. Itu untuk pengantar. Kemudian pada pertemuan yang ketiga ini, yang mau saya sampaikan adalah tentang algoritma divide dan conquer. Baik, langsung saja saya langsung masuk ke ini. Oke. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Ini saya ambil dari buku algoritma strategik. Nah, sebenarnya apa algoritma ini? Jadi dari namanya aja sebenarnya sudah jelas ya. Jadi ini adalah algoritma yang membagi dulu. Dia tekniknya itu dipecah-pecah dulu atau dibagi-bagi dulu, kemudian disusun kembali. Intinya seperti itu. Dia pecah-pecah, kemudian dia susun kembali. Nah, pertanyaannya adalah pada saat kapan algoritma ini digunakan? Oke. Nah, di sini nanti ada beberapa teori yang saya masukkan, nanti materinya saya berikan. Saya langsung saja masuk kepada intinya. Oke, jadi di sini ada contohnya seperti ini. Oke. Misalkan ini ada sebuah list angka. Oke. Nama variabelnya numerik, kemudian bentuk variabelnya adalah list. Nilainya 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 13. Nah, misalkan kita diminta untuk menghitung total dari jumlah angka yang ada dalam list ini. Seperti ini maksudnya. 1 ditambah 2, totalnya berapa, ditambah 3, ditambah 5, dan seterusnya sampai yang terakhir ini. Oke. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau listnya jumlahnya
atau ukurannya hanya sedikit, itu komputasi masih sangat mudah ya, cara menghitungnya masih sangat mudah. Tapi kalau nilai list ini dalam jumlah yang sangat banyak, nah ini sebenarnya menjadi suatu masalah. Masalahnya adalah semakin berat ya, perhitungan setiap langkah perhitungannya itu sebenarnya kalau dikomputasikan secara langsung, kalau misalkan seperti ini itu berat, ya kan? Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya ketika kita mendapatkan kasus seperti ini adalah dengan menggunakan algoritma divide dan conquer. Dibagi, kemudian dengan cara dibagi-bagi, lalu diolah untuk digabungkan kembali, seperti itu. Nanti di bawah ada keterangannya. Oke. Itu poin yang pertama, kenapa algoritma ini digunakan. Oke. Nah, di sini ada masalahnya. Algoritma perulangan yang digunakan pada kode di atas, perulangan di sini maksudnya adalah seperti ini. Ketika ini 1 ditambah 2 dijumlahkan, 2 ditambah 3, jumlahnya ditambah 3, jumlah totalnya ditambah 5, nah terus perulangannya, total ditambah 6, total ditambah 7, nah ini. Nah, itu terlihat sangat sederhana dan hasilnya benar. Tetapi, nah yang menjadi masalah adalah seperti ini. Perhitungannya dilakukan secara linear dan menghasilkan kompleks. Kompleks itu maksudnya perhitungan yang berulang tadi, ya kan? Nah, di sini dikatakan bahwa untuk kasus yang ukurannya kecil nggak masalah, tetapi ini akan menjadi masalah kalau ukurannya sangat besar. Sangat besar itu maksudnya kalau listnya jumlahnya sangat banyak, ya kan? Bisa dibayangkan lah itu. Itu tidak pas kalau cara menghitungnya seperti itu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah perhitungan menjadi sangat lambat. Oke? Bayangkan kalau misalkan seperti ini. Oke? Bayangkan kalau seandainya kalian diminta untuk membuat apa namanya? Membuat sebuah algoritma, ya. Jadi ada kasus seperti ini. Misalkan e-commerce, ya kan. Nah, bayangkan kalau misalkan yang membuka aplikasi Shopee itu hanya 1-2 orang, ya, itu nggak masalah. Performanya masih terlihat sangat baik. Tidak hanya aplikasi e-commerce lah ya, apapun aplikasinya. Ketika itu dibuka 1-2 orang, tapi yang terlihat e-commerce lah. Yang belanja itu kan bukan 1-2 orang, ya. Ya bisa dibayangkan lah, itu yang belanja ribuan, ratusan ribuan, ya kan. Nah, bagaimana cara mengcountingnya? Jadi misalkan pemilik Shopee ingin mengetahui berapa banyak sih jumlah pengunjung atau jumlah user yang membuka aplikasi Shopee dalam 1 hari, ya kan? Cara menghitungnya gimana? Kalau secara gampangnya kan, ya pengunjung pertama, ya kan, 1, ditambah berikutnya, terus ditambahkan ya. Kira-kira kan seperti itu ya. Nah, tapi ini menjadi masalah kalau pengunjungnya sudah sangat banyak, ya kan? Ya kan? Ini akan memperlambat performa dari aplikasi atau sistem yang sedang berjalan. Nah, konsep dari divide dan conquer inilah yang menjadi landasan untuk mempermudah perhitungan atau memperbaiki performa dengan hasil yang sama, dengan hasil yang diinginkan sama ya. Kita kembali lagi ke layar presentasi. Oke. Nah, di sini dikatakan mengapa
perhitungannya menjadi sangat lambat, performanya menjadi sangat lambat karena nilai totalnya itu tergantung dari kalkulasi sebelumnya. Kalau mau menghitung nilai total sampai dengan 5, itu berarti harus diketahui dulu total 1 ditambah 2, jumlahnya berapa ditambah 3 dan seterusnya. Nah, itu sama juga dengan kasus yang tadi pengunjung e-commerce ya kan. Kalau mau tahu total sebelumnya ya harus tahu dulu total. Kalau mau tahu total saat ini harus tahu dulu total pengunjung sebelumnya. Kira-kira seperti itu. Makanya itu yang menjadikan lambat. Oke, nah ini dan kalau misalkan ini masuk ke dalam apa namanya sebuah sistem komputer, maka prosesornya yang apa yang bekerja prosesornya ini sebenarnya. Nah, kemudian bagaimana teknik ini bekerja? Pertanyaannya seperti itu. Oke. Oke, saya tidak masuk ke ininya. Ini karena ini masuk ke apa? Coding. Saya akan masuk ke teorinya dulu. Sebentar saya cari. Oke. Nah, singkatnya seperti ini. Misalkan ini ada tadi yang contoh di atas ya. Ini ada yang saya share terlihat ya, Rafiza? Halo? Terlihat Pak, terlihat. Yang saya share terlihat ya? Ya, yang ada angka-angka dalam kotak. Ya, ini. Iya ya, oke. Nah, ini yang tadi, ini contoh yang di atas ya. Oke, misalkan seperti ini. Bagaimana cara menghitung total angka-angka ini ya? Dari 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 13. Oke. Kalau secara manual tadi seperti saya sampaikan di atas, 1 ditambah 2, 3, 3 ditambah 3, 6, 6 ditambah 5, 11. Terus 11 ditambah 6, 17 tambah 7, 24. Terus dan seterusnya ya. Itu cara cara sederhananya seperti itu. Tapi dengan menggunakan algoritma divide dan conquer, divide itu membagi ya. Nah ini dibagi dulu, dibagi dua. Jadi ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, kira-kira tengahnya ini dibagi dua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sendiri. Kemudian ini dibagi dua. 19 sampai 13 sendiri. Kemudian bagian pertama itu dibagi lagi. 1, 2, 3 sendiri. 5, 6, 7 sendiri. Oke. Nah, begitu seterusnya. Ini diambil contoh yang bagian ini 5 dipisahkan sendiri ditambah 6 dan 7. Oke. 6 dan 7 dijumlahkan dulu baru ditambah 5. Nah, begitu juga dengan yang lainnya. Nah, intinya adalah ini dipecah-pecah sampai menjadi bagian yang terkecil. Dipecah-pecah bagi yang kecil baru kemudian disusun lagi. Oke. Bisa dipahami tidak, Rafiza? Bisa, Pak. Oke. Kira-kira seperti itu ya. Dibagi-bagi dulu sampai bagiannya terkecil, kemudian disusun kembali. Oke. Nah, selanjutnya adalah di sini dikatakan apa kelebihan dari pendekatan dengan cara membagi-bagi ini dengan menggunakan bahasa dan library yang tepat. Nah, maksudnya adalah seperti ini. Sebenarnya teknik ini sudah ada di beberapa bahasa pemrograman. Oke. Sebentar, saya masuk ke oke. Papan tulisnya sudah kelihatan? Sudah. Oke. Jadi gini, nah, apa yang terlihat tadi skrip pemrograman tadi itu adalah menggunakan Python ya. Nah, itu menggunakan bahasa pemrograman Python. Bentar. Oke. Nah, tadi dikatakan dengan menggunakan bahasa
dan juga package atau library ya. Ini komputasinya menjadi lebih cepat. Nah, sebenarnya teknik tadi ya kan, teknik divide dan conquer ya kan, yang tadi ya kan, ini ada misalkan ada beberapa list ya kan, 1 2 3 5 7 9 24 13 tadi ya. Nih, kita bagi-bagi. Nah, ini dibagi 2 ya kan, ini dibagi 2, ini dibagi 2. Oke, jadi yang sini ini 1 2 3 5. Oke, yang di sini ya kan 7 9 24 dan 13 dan seterusnya ya. Ini nanti dibagi lagi, terus nanti ini dibagi lagi, ini kan 3 ditambah 5. Nah, ini teknik ini divide dan conquer atau di dan dan si, sebentar. Oke. Di Oke, saya sebutnya di dan si ya, divide dan conquer. Itu ini ada di package yang ada di Python, ya kan? Di Python itu sebenarnya sudah ada, gitu kan. Jadi nggak perlu pusing lagi bagaimana cara mengolah data seperti ini. Tetapi konsepnya seperti ini ya, konsepnya dengan cara membagi-bagi ini. Nah, tadi maksudnya adalah seperti itu. Dengan menggunakan bahasa dan library yang tepat, kita dapat membagi-bagikan setiap bagian secara rekursif. Rekursif itu secara berulang ya, dari kiri, kanan, dan seterusnya. Nah, kemudian, oke. Ada 3 langkah yang dilakukan algoritma ini ketika menghadapi masalah tersebut ya, menghadapi masalah perhitungan contohnya yang seperti di atas. Yang pertama adalah memecah. Oke. Pertama dipecah. Tekniknya yang pertama adalah 1 dipecah. Jadi yang banyak tadi ini dipecah ya. Dipecah-pecah. Kemudian yang kedua adalah, nah, setelah dipecah sampai ukurannya menjadi kecil, kemudian ditaklukkan. Ditaklukkan ini maksudnya adalah dilakukan perhitungan ya. Kalau misalkan tujuannya untuk dilakukan perhitungan, dihitung. Kalau tujuannya untuk disusun berurutan ya disusun itu. Oke. Yang kedua adalah conquer atau ditaklukkan. Yang ketiga adalah di merger, kombinasi, digabungkan. Setelah ini tadi dipecah-pecah ya kan, ini digabungkan kembali. Ini yang pertama dipecah, kemudian ditaklukkan, diolah, entah itu dihitung atau disusun ya. Yang selanjutnya adalah digabungkan. Nah, bayangannya kira-kira seperti ini. Ini ada sebuah benda yang besar ya, taruhlah batu. Nah, batu ini kita akan pecah-pecah jadi batu yang kecil dulu. Oke. Oke. Kemudian dari batu kecil ini digabung
lagi menjadi batu yang agak sedang, baru kemudian jadi besar lagi. Ini dipecah, jadi ini dipecah, kemudian diolah, entah itu dijumlahkan atau itu disusun, ya kan, berurutan, kemudian baru digabungkan. Ini merge, di merge. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Ada contoh seperti ini di bawah. Itu tadi contoh yang pertama, melakukan perhitungan total. Nah, ada juga ini contohnya, yaitu, nah ini, misalkan seperti ini. Ada sebuah kasus yang ini sudah terlihat ya, Rafiza ya. Ya Pak, sudah Pak. Oke. Nah, kalau kasus yang kedua ini adalah mengacak. Jadi ada kumpulan bilangan dalam sebuah list, ya. Dalam sebuah list 5, 1, 3, 2, 6, 4. Nah, bilangan ini adalah diminta untuk disusun dari yang kecil sampai yang besar. Ini kan belum nyusun ya, masih ngacak ya. Nah, caranya sama dengan menggunakan divide dan conquer. Dibagi dua dulu, ya kan? Seperti ini. 5, 1, 3, kemudian 2, 6, 4, dibagi dua. Selanjutnya, dibagi lagi. 5 dipotong sendiri, 1 dan 3 sendiri. Nah, setelah itu, 1 dan 3 ini ditentukan. Mana yang lebih kecil itu posisi ada di depan. Ternyata 1 lebih kecil, dia posisi di depan, 3 di belakang. Nah, kemudian selanjutnya ini dibandingkan mana yang lebih kecil itu yang paling depan, ya kan, disusun berurutan. Ternyata 5, 1 dan 3 yang paling kecil adalah 1, keduanya 3, yang berikutnya 5. Pada bagian ini juga sama, ya kan, dipecah dulu, dilihat mana yang paling kecil, diletakkan di paling kiri, ya kan. 2 dipecah, paling kecil 6 dengan 4, yang lebih kecil 4, maka diputar 4 paling depan, 6 di belakang. Kemudian baru digabungkan. Mana yang lebih kecil 2 sama 4? Ternyata 2. Ditaruh di depan, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah antara blok yang ini sudah tersusun dengan blok ini. Juga sama. Dilihat secara logikanya mana yang lebih kecil itu posisi yang paling depan. 1 dengan 2, lebih kecil mana? 1, 1 di depan, dan seterusnya. Nah, ini dua contoh tadi ya. Kalau contoh tadi menjumlahkan total bilangan, kalau yang ini adalah mengurutkan bilangan dengan teknik yang sama, yaitu divide dan conquer. Oke. Saya kembali ke kelas. Oke. Nah, kira-kira itu, Rafiza, teknik divide dan conquer ya. Itu. Silakan Ya kalau Pak. ada yang kalau ada yang mau ditanyakan, kira-kira. Itu yang selalu dibagi dua itu yang posisi kanan ya Pak? Kan Bukan hanya di kanan, semuanya seperti ini. iya, iya. Saya contohkan seperti ini. Misalkan kita punya list ya. List itu bilangan ini ya, yang bentuknya list ya kan. List itu bilangan yang kalau secara kasat mata itu misalkan seperti ini. Bilangan ini ada variabel nama bilangan, okay. Bentuknya di dalam kurung kayak gini, ini list ya. 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke. Nah, misalkan seperti ini. Misalkan ada sebuah bilangan, kita diminta tadi contoh yang tadi aja ya, diminta untuk menyusun bilangan seperti ini. 2, 7, 8, 1,
6 misalkan ya, contoh aja ini 4 0 3 10, berapa lagi yang belum ini contoh 9 ya. Oke, misalkan ya. Nah, ini ada sebuah kasus, susunlah list berikut dengan algoritma divide dan conquer. Oke, pertanyaannya itu. Nah, bagaimana? Langkah pertama adalah ini dibagi dua. Jumlah deret bilangan ini dibagi dua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dibagi 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita ambil sini ya. Oh, sini. Kira-kira tengah-tengah ini. Ini dibagi dua. Oke. Ini ditaruh di sini. Di sini. Sudah. Kemudian 2, 7, 8, 1, 6 juga dibagi dua. Misalkan 2 sama 7 sendiri. Kemudian 8, 1, 6 sendiri. Oke. Yang ini juga sama. Ini dibagi dua. Ini misalkan 4 dan 0. Kemudian ini berikutnya 3, 10, dan 9. Nah, karena tugas kita adalah ingin diminta untuk mengurutkan, setelah ini dibagi dua, kita masuk ke logika berikutnya. Kita melihat mana yang lebih besar antara 2 dan 7. 7. Berarti 2 lebih kecil. Nah, posisinya yang lebih kecil itu kan ada di sebelah kiri. Ya, diletakkan di sebelah kiri. Yang lebih kecil posisi harus di kiri. Berarti ini sudah benar. 2 dan 7. Kemudian 8, 1, 6. Mana yang paling kecil ada di kiri. Ini 1 di kiri. 8 sama 6. Lebih kecil 6. Kemudian ini 8. Oke. Ini sudah terbentuk seperti ini. Oke. Kemudian ini digabungkan. Nah, menggabungkannya juga sama. Oke. Ini digabungkan. Dengan cara yang sama. Mana yang lebih kecil antara dua blok ini, itu posisinya ada di paling kiri. Diurutkan dulu. 1, 2 sama 1 lebih kecil 1 di sini. 2, 6 sama 7, 6, 7, baru 8. Oke. Oke. Nah. Yang ini juga sama. Karena lebih kecil 0, maka 0 di depan, 4 dipecah lagi ya. Di conquer, di apa namanya? Diberi aksi ya. Di conquer. 3, 10, ini 3, 9, 10. Baru digabungkan. Nah, hasil terakhirnya juga sama, digabungkan yang ini. Hasil terakhirnya apa yang digabungkan? Saya balik sini ya, saya tambahkan lagi. Ini tadi 3, 1, 2, 6, 7, 8. 1, 2, 6, 7, 8. Ini blok yang pertama. Kemudian blok 04 digabungkan ya, 04, 390, 03, 490 berarti. Ini jadi 03, 4, 9, 10. Kemudian ini digabungkan.
Oke, 126. Mana yang lebih kecil ada di posisi kiri. Satu paling kecil, sorry, 0 ya, 0. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5 nggak ada ya, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, seperti itu. Tekniknya seperti itu ya. Tapi nanti kalau sudah masuk ke pemrogramannya ya menggunakan logika ya. Seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu, Rafiza, penjelasannya. Oh iya iya. Dipecah terus diambil yang paling kecil ya Pak ya. Iya, Iya iya. kalau misalkan eh, sudah sering menggunakan bahasa pemrograman, sebenarnya mudah, ini sangat mudah ya. Seperti ini contohnya yang tadi ini saya share dulu ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini tadi ini contoh yang barusan saya sampaikan itu bagaimana caranya menggunakan skrip bahasa pemrograman, ya kan? Nah, caranya seperti ini. Kalau yang di sini ada keterangan. Jadi, yang pertama ini sudah masuk skrip ya. Yang penting tahu dulu lah ya. Maksud saya ini kalau kalau Rafiza bisa menggunakan bahasa pemrograman apa biasanya? Baru belajar ini sih Pak apa? Java sama C++ Java. Oke lah. waktu itu. Oke, nggak masalah. Nah, Heeh. ini ada beberapa istilah yang mungkin ya sebenarnya kalau belajar Java ini bisa pahami. Kalau dev itu sebuah fungsi ya. Ini membuat sebuah fungsi. Fungsi ini namanya sums ya kan, penjumlahan. Kemudian ini nama parameternya LST. Kemudian di fungsi ini dibuat statement jika len itu panjang ya. Len itu panjang. Panjang itu seperti ini. Ini saya buka satu collab Google ya, collab. Ini buat script ya, buat kita nulis script sambil nunggu. Jadi len itu panjang. Jika panjang dari list ini lebih besar sama dengan 1, maka dia listnya adalah 0. Tampilkan list yang 0. Oke. Kemudian mid ini mungkin maksudnya middle ya, ini variabel tapi maksudnya middle sama dengan panjang dari summary, panjang baris ya, panjang ininya, ini panjang nih, ini panjangnya 1, 2, 3, ini panjangnya ini ya kan. Len itu length ya, panjang maksudnya. Maka ini variabel mid ya kan, variabel mid middle mungkin maksudnya ini adalah panjangnya dari list sisa dari 2, sisa bagi dari 2. Oke, ini sisa bagi, ini bukan bagi, sisa bagi 2. Oke, kemudian yang sebelah kiri itu penjumlahan first, ini diambil yang paling kiri sampai dengan ujung. Kemudian yang kanan diambil yang kanan sampai dengan ujung. Kemudian baru dijumlahkan. Yang kiri, jumlah kiri sampai dengan kanan. Oke. Itu kalau menggunakan script seperti itu. Saya lihat sudah masuk belum. Oke, nah ini misalkan ini sudah kelihatan ini. Sudah Pak.
collab ini Sudah. ya. Nah, Ya, sudah. len itu maksudnya seperti ini. Misalkan ada sebuah variabel tadi namanya nums ya. Num itu isinya misalkan 1, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini misalkan ngacak lah ya. Ini Iya. saya isi. Ya, oke. Kemudian ini saya jalankan. Yang dimaksud dengan len itu adalah ini. Bentar, ini masih jalan. Masih masuk server dulu, udah terhubung. Oke, sudah muncul RAM-nya ya. Nah, len itu adalah seperti ini. Len ini nums. Oke. Len itu jumlah 17. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, len itu jumlah panjang keseluruhan. Oke. Gimana Rafiza? Ya, Pak. Jumlahnya ya, Pak. Jumlahnya, len itu jumlahnya. Jadi di sini jumlahnya. Oke, kalau ini fungsi. Oke. Nanti bisa dicoba ya. Nanti sembari belajar Python ya kan, sembari coba. Ya. Kalau ini fungsi untuk merger sort. Sort itu penyusunannya, disortir maksudnya. Sortir. Ini sama. Nah, ini. Nah, kalau menggunakan script kira-kira seperti ini. Ya kan? Ini script yang digunakan untuk menyusun tadi, ya kan? Untuk menyusun list tadi, untuk menyusun list ini tadi. Angka-angka tak beraturan tadi. Nah, ini list ini ya. Algoritmanya jadi kan tadi dipecah, divide, kemudian conquer, baru digabungin lagi ya. Iya, diurutkan Ya, lagi. Dia dipecah, di conquer, di merge. Nah, kalau implementasinya seperti apa dengan program? Ya seperti ini tadi. Ini caranya seperti ini. Nanti silakan dicoba ya. Nah, kira-kira seperti itu. Rafiza, nah ini nanti saya share ini. Oke. Saya kembali ke kelas. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup, Pak. Cukup. Oke, jadi nanti disampaikan aja ke kawan-kawan. Iya, Pak. Jadi setiap perkuliahan, nah seperti ini ya. Ini kan ini saya record. Nah, jadi ya silakan ditonton aja. Iya, nanti saya sampaikan di grup. Ya kalau misalkan yang nggak pernah masuk ya nggak dapat nilai ya. Seperti itu maksudnya. Kan ada nilai kehadiran juga, ada nilai tugas dan lain sebagainya. Oke. Oh Nanti, iya, Pak, tadi absen di LMS-nya nggak bisa, Pak. absennya saya yang absen. Oh ya. Jadi dosennya yang kasih absen. Jadi mahasiswa memang tidak saya berikan akses untuk absen, jadi saya yang absen. Gitu. Oh, baik. Termasuk yang minggu yang lalu juga sama. Jadi kawan-kawan mahasiswa nggak bisa ngabsen sendiri. Jadi dosen yang absen. Kalau masuk kelas ya kita absen. Kalau nggak masuk ya nggak di absen. Oh iya baik Pak. Oke. Silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Divide dan Mungkin cukup Pak. Oke. Jadi kemarin kita sudah belajar greedy ya. Greedy. Minggu lalu kita sudah belajar greedy. Greedy itu untuk kasus mencari jarak, ya kan? Jarak terpendek. Meskipun Jarak hasilnya terpendek. ya itu ya, hasilnya apa gitu. Iya. Nah, di tugas yang apa? Nanti dilihat di video minggu kedua ya. Nanti tugasnya ada itu menggunakan algoritma greedy tapi apa namanya? Dengan menggunakan bantuan tools Google Map.
Oke. Jadi tugas kedua itu seperti ini. Saya buka Google Map ya. Oke. Atau di sini deh. Ini masih ada. Jadi balik lagi ke pertemuan sebelumnya bagi yang belum mengerjakan. Jadi nanti kawan-kawan cari contoh capture Google Map ya. Silakan di capture. Kemudian nanti kawan-kawan menentukan titik awal dan juga titik tujuan. Oke. Nah, di antara titik awal dan tujuan itu nanti ditentukan jarak-jarak yang mau ditentukan. Misalkan saya contohkan seperti ini. Oke. Google Map. Oh, belum kelihatan ya. Nah, belum saya share ya. Belum berbentuk. Oke. Nah, ini di pertemuan yang sebelumnya ya. Ini contoh mencari jarak terdekat. Nah, nanti kawan-kawan cari di Google Map contoh di capture. Oke. Kemudian tentukan jarak awal, tentukan titik awal dan juga titik akhir. Oke. Contohnya seperti ini, misalkan masuk Google Map, saya masuk ke Lampung ya. Misalkan Darmajaya. Nah, misalkan seperti ini. Misalkan kawan-kawan mau menentukan ini mana? Misalkan, nah ini ya. Ini Darmajaya. Oh ini Darmajaya. Misalkan ini titik awalnya Darmajaya, kemudian titik akhirnya Tribun Lampung. Nah, tentukan dulu mana yang mau ditentukan. Misalkan ini titik awal Darmajaya, titik akhir tadi mana Museum Lampung, Tribun Lampung kan tadi. Tribun Lampung. Atau ini deh. Nah ini, sorry, geser. Oke, ini Darmajaya titik awal, kelihatan ya, Hafiza? Ya, kelihatan Pak. Ini ada Tribun Lampung. Oke, titik-titiknya Ya. adalah titik-titiknya misalkan Pengadilan Agama DPW PKS, kemudian Bumi Puspa ya, yang sudah ada ini aja, titik koordinatnya, titik-titiknya. Oh ya. Nah, nanti kawan-kawan mencari jarak, misalkan dari sini Tribun Lampung lewatnya sini, dari Darmajaya DPW PKS, Rumah Bumi Puspa, baru ke sini ya. Ini jarak pertama. Kemudian yang kedua dari sini misalkan ke Fitrinov, dari Fitrinov ke Pos Planner Helm, baru ke sini. Oke. Sampai ada 4 titik. Di sini misalkan terserah nanti kawan-kawan yang menentukan. Nah, setiap titik ini ditentukan dulu jaraknya. Kan kita harus tahu jaraknya dulu kan? Iya, Pak. Kita harus tahu jaraknya. Bagaimana caranya di Google Map? Ini klik kanan aja. Klik kanan, sorry. Nah, ini di klik kanan. Nih, ukur jarak. Ya kan? Ini ada pilihan ya. Kelihatan ya? Oh iya kelihatan. Ukur jarak dari sini ke DPW PKS. Klik kanan, nih jarak ke sini. Nanti dia akan muncul, ya kan? Oh iya. 294,56. Oke, ini ditulis ya. Ditulis. Oh iya. Di sini misalkan, sebentar. Ini di hasil capture-nya ya, ditulis. Misalkan ini, Darmajaya. ini DJ, ya kan? PKS
294,5 meter misalkan. Kemudian dari PKS ke mana tadi? Misalkan Ke Bumi Puspa kalau nggak salah. Bumi Puspa ya. Ya, Oke, Bumi ini Puspa. saya back, ya kan? Saya kembalikan dulu. Oke, biar hilang. Kemudian dari PKS ini ke Bumi Puspa ya. Ya, Sama Bumi Puspa. kanan, ukur jarak di sini. Jarak ini berapa? 342,42. Oke. 342,42. Saya kembali ke papan tulis. Ini saya singkat Bumi Puspa misalkan. Jaraknya 342,42 meter. Terus yang terakhir ke situ ya. 1060. Ini berapa? Oke. Nah, nanti dicari juga satunya kemana sampai ke sini, ya kan? Ini kemana sampai ke sini. Oke. Ini juga sama, kemana sampai di sini. Oke, tentukan. Ini berapa jarak? Dicari 4 rute ya, Pak? Di 4 rute. Nah, nanti Oke. rutenya mana yang paling dekat kan? Iya. Berdasarkan ini dari DJ, PKS, Bumi apa? Perumahan Bumi Bumi Puspa. Puspa. Nah, kira-kira gitu ya tugasnya ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Tapi di capture dari Google Maps tadi. Oke. Ini saya stop. Kita kembali ke kelas. Oke, Rafiza, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup ya. Iya. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Nanti video ini akan saya upload di pertemuan ketiga. Infokan ke kawan-kawannya, ya kan? Iya, Pak. Jadi nanti biar sama-sama tahu juga dengan perkuliahan yang hari ini. Oke, mungkin Pak. itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa minggu depan ya. Iya, Pak. Oke, kelasnya saya tutup.